Selamat pagi Narasi People. Narasi Pagi kembali hadir untuk menemani sarapan informasi kamu. Kali ini ada kabar teguran Jokowi soal pungli, kondisi pandemi COVID-19 di Cina, dan peraturan baru KPK yang haruskan panitia penyelenggara tanggung biaya perjalanan dinas. Juga ada informasi soal kelanjutan proyek Formula E di Jakarta dan update PPKM Jawa Bali. Gak pakai lama, langsung aja kita simak selengkapnya. Presiden Jokowi lagi-lagi memberi teguran soal pungli. Kali ini terkait suap proses perizinan. Bahkan Presiden meminta kalau ada aparat pemerintahan yang berani main kotor, langsung aja laporin ke dia. Hal ini ia tegaskan dalam acara peresmian peluncuran sistem online single submission berbasis risiko di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Senin 9 Agustus 2021 kemarin. Presiden Jokowi juga meminta siapapun yang coba-coba terima suap dan mencari keuntungan dari proses perizinan dilaporkan saja. Soalnya sekarang udah ada OSS berbasis risiko yang menurut Jokowi sebuah reformasi penting dalam hal perizinan. OSS berbasis risiko diklaim akan memudahkan perizinan bagi pengusaha mikro hingga besar. Izin berlaku untuk usaha skala besar yang berisiko tinggi, sedangkan untuk usaha berisiko menengah, perizinan usaha cukup berupa sertifikat standar. Artinya, buat usaha berisiko rendah, perizinan cukup dalam bentuk pendaftaran atau nomor induk berusaha dari OSS. Harapannya, iklim kemudahan berusaha di Indonesia akan semakin baik. Baru diluncurkan, program ini dapat pujian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani berharap OSS bisa mengubah cara pemerintah melayani masyarakat dan dunia usaha. Oke, Jokowi udah mewanti-wanti, kebijakan baru udah bisa pengusaha nikmatin. Terus kalau ada tangan-tangan jahil aparat pemerintah yang mau pungli, bisa lapor online gak sih? Terus yang paling dinanti nih, kalau udah lapor, tindak lanjutnya gimana? Yang udah memprediksi kalau PPKM bakal diperpanjang lagi, kalian benar. PPKM diperpanjang hingga sehari sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sabar. Berbeda dari perpanjangan sebelumnya, keputusan kali ini nggak diumumkan Presiden Jokowi. Tapi sama siapa lagi kalau bukan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Melalui keterangan pers virtual, Luhut mengatakan perpanjangan PPKM pada 2-9 Agustus 2021 menunjukkan hasil yang mengembirakan. Luhut mengklaim terjadi penurunan angka kasus COVID-19 hingga 59,6% dari puncak kasus pada 15 Juli 2021 lalu. Presiden Jokowi pun menginstruksikan agar PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali diperpanjang seminggu lagi hingga 16 Agustus 2021. Selain soal PPKM, Luhut mengimbau agar masyarakat memakai masker. Ia juga bilang kalau kebiasaan pakai masker mungkin akan dilakukan hingga bertahun-tahun ke depan. Selain itu, pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan secara bertahap di wilayah level 4, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan. Dan ada syaratnya nih kalau mau nge-mall, yakni hanya boleh bagi yang udah divaksin. Ada juga larangan masuk mall bagi anak di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun. Baiklah, bertahan seminggu lagi bisa kan guys? Siapa tahu nanti ada kejutan dari pemerintah di tanggal 17 Agustus. Coba tebak, perlu berapa hari untuk ngelakuin tes COVID ke 12 juta orang? Sebulan? Salah. 14 hari? Salah. Di Wuhan, perlu 5 hari aja. Setelah beberapa waktu lalu kasus COVID di Wuhan naik lagi, Wuhan bikin tes corona buat 12 juta warganya. Tes massal itu pun kelar dalam 5 hari aja saudara-saudara. Dimulai hari Selasa pekan lalu dan selesai hari Sabtu kemarin. Demi menyukseskan testing massal ini, lebih dari 28.000 pekerja medis dan anggota staf lainnya dikerahkan. Mereka terjun di 3.576 lokasi pengambilan sampel di seluruh kota. Ini bentuk gercepnya pemerintah Cina dalam menangani gelombang varian Delta, karena memang ngerusak rekor Cina setahun bebas dari pandemi. Karena sempat kewalahan, para pejabat di sana juga ditindak tegas.
Lebih dari 30 pejabat Cina dipecat atau dapat hukuman karena dianggap gagal menangani penyebaran COVID-19. Para pejabat di 4 provinsi yang berbeda ini terdiri dari wakil wali kota, kepala distrik, dan kepala komisi kesehatan, staf manajemen rumah sakit, staf bandara, sampai staf departemen pariwisata. Kok ada ya pemerintahan yang tegas begini? Kayak asing gitu di telinga. Firly Bahuri dan kawan-kawan tekan peraturan baru di KPK. Peraturan ini tentang perjalanan dinas yang biaya perjalanannya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pada 30 Juli 2021 lalu, KPK menerbitkan Peraturan Pimpinan atau Perpim KPK nomor 6 tahun 2021 tentang perjalanan dinas di lingkungan KPK. Peraturan ini ditandatangani oleh Firly Bahuri dan 4 pimpinan KPK lainnya. Awalnya, perjalanan dinas pegawai KPK ditanggung oleh KPK sendiri. Tapi sekarang, KPK bolehin pihak yang mengundang untuk menanggung biaya perjalanan dinas pegawainya. Aturan baru ini merupakan perubahan atas Peraturan KPK nomor 6 tahun 2020 tentang perjalanan dinas di lingkungan KPK yang kemudian direvisi oleh pimpinan KPK periode 2019-2023. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan peraturan ini bisa membuat biaya, waktu, dan tenaga pegawai KPK jadi lebih efisien. Tapi peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut justru peraturan pimpinan KPK nomor 6 tahun 2021 ini dapat melanggengkan praktik gratifikasi. Peraturan pimpinan KPK nomor 6 tahun 2021 berpotensi melanggengkan praktik gratifikasi dan menimbulkan dugaan konflik kepentingan. Sebab nantinya pengundang KPK dapat dengan mudah memberikan fasilitas-fasilitas khusus, baik berupa penerbangan mewah, fasilitas mewah, dan lain sebagainya. Kami rasa sudah saatnya masyarakat menurunkan ekspektasi kepada KPK. Jangan lagi berharap lebih kepada KPK, karena output yang mereka keluarkan tidak lebih dari sekedar kontroversi ketimbang memperlihatkan prestasi. Duh, pemimpin KPK ini paham nggak sih soal potensi korupsi dan konflik kepentingan? Nanti kalau ada apa-apa alasannya, ini kan cuma uang transport buat naik taksi. Ya elah. Udah pada tahu belum? Formula E ditunda lagi. Pantang menyerah meski udah mengalami 2 penundaan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikukuh menggelar Formula E pada 2022. Bahkan kabarnya ini jadi isu prioritas. Hal ini tertuang dalam instruksi Gubernur DKI nomor 49 tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022. Salah satu poin dalam instruksi tersebut mencantumkan lomba balap Formula E. Seperti yang udah kita ketahui, Jakarta ditetapkan jadi tuan rumah Formula E dari 2020 hingga 2024. Sebelumnya, Formula E bakal digelar Juni 2020, tapi gara-gara pandemi jadi ditunda. Pemprov DKI juga udah membayar komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah. 360 miliar untuk biaya komitmen tahun lalu, dan 200 miliar untuk tahun ini. Tapi baru-baru ini Pemprov DKI menyetop pendanaan balap mobil listrik itu. Udah nyetop pendanaan, artinya kan anggarannya seret. Kok ya masih ngotot sih? Nah, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, fraksi PSI, Anggara Wicitra Sostro Amijoyo, mendesak Pemprov DKI untuk segera menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E. Dalam studi itu akan terlihat apakah Formula E layak dilaksanakan atau enggak. Mungkin Pak Gubernur masih terbawa euforia Olimpiade, jadi ngebayangin balapan yang seru gitu. Tapi kan lebih seru lagi kalau pandeminya udah mereda. Semoga Formula E bisa terselenggara di waktu yang paling baik aja ya. Jangan sampai jadi balapan antara keinginan dan kemampuan. Itu tadi sarapan informasi kali ini. Semoga bisa bikin harimu makin semangat ya. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sehat selalu semuanya dan sampai jumpa.